Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari @nevanurrahman 9478 ya. Beliau bertanya soal yang punya saya BOP tahap 2 nya itu cairnya bulan Agustus, jadi untuk BKU bulan Julinya bagaimana? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga untuk tahap 2 nya itu cair di bulan Agustus, baik itu untuk gelombang 1 maupun gelombang 2, namun masih bingung terkait bagaimana cara untuk pengisian BKU di bulan Juli, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Bersetia. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Nah, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya teman-teman sekalian, dan di sini pastikan Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan Arkas yang paling terbaru, yaitu di versi 4.2.13 ya. Untuk yang mungkin masih menggunakan versi 12, silahkan bisa langsung perbarui aplikasi dengan mengklik tombol yang ada di sebelah kiri bawah, ada tulisan perbarui aplikasi. Kemudian nanti di sini pilih juga perbarui aplikasi. Tunggu sampai prosesnya itu selesai, dan kalau misalkan muncul seperti ini berarti tandanya versi Arkas yang kita gunakan sudah menggunakan versi Arkas yang paling terbaru ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam jawaban pertanyaan dari teman kita kali ini, yang mana kita akan masuk dulu ke bagian penatausahaan. Dan tadi dikatakan bahwa untuk dana tahap 2 nya di tempatnya Neva siapa tadi? Nevanurrahman ya, di tempat beliau katanya untuk dana tahap 2 nya itu cair di bulan Agustus. Nah, bagaimana untuk bulan Juli? Nah, jadi untuk bulan Juli Bapak Ibu sekalian, jika seandainya memang dana tahap 2 nya itu masuk ke rekening bulan Agustus, termasuk juga misalkan dilakukan penarikan tunai dari banknya itu secara cash di bulan Agustus juga, maka tentu untuk perencanaan di bulan Juli itu silahkan dilaksanakan juga atau dibelanjakan juga di bulan Agustus ya. Kenapa tidak dilaporkan di bulan Juli? Dikarenakan untuk pengisian BKU ini kita harus berpacu pada aturan dasar dalam pengisian BKU. Apa itu? Yaitu dalam pengisian BKU yang dicatat adalah tanggal realisasi anggarannya itu kapan. Meskipun misalkan dalam perencanaan di bulan Juli ada sebuah program kegiatan misalkan untuk membeli sebuah bola voli misalkan ya. Di Juli ada program tersebut tapi ternyata baru bisa dibelanjakan di bulan Agustus, maka nanti untuk pelaporan atau pengisian BKU-nya pun di bulan Agustus bukan di bulan Juli ya. Jadi untuk bulan Juli jika seandainya memang tidak ada transaksi apapun, misalkan tidak ada pembelanjaan apapun, tidak melakukan misalkan realisasi anggaran sebagaimana yang sudah direncanakan, dikarenakan alasannya itu tidak ada dananya, maka silakan bisa tutup BKU tanpa transaksi apapun. Nah, kemudian mungkin ada juga yang bertanya bagaimana jika seandainya di bulan Juli itu memang tidak ada dananya. Maksudnya tidak ada dana bos tapi menggunakan dana talang, misalkan menggunakan dana pribadi ya untuk belanja atau merealisasikan pembelanjaan di Juli. Nah, itu bagaimana pengisian BKU-nya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang memang demikian, yang mana merealisasikan perencanaan bulan Juli menggunakan dana pribadi, dana talang, bukan dana bos, dikarenakan dana bos tahap 2 nya belum masuk, maka untuk pelaporannya pun nanti dilakukan setelah Bapak Ibu sekalian bisa mencairkan dana bos tahap 2 nya. Jadi jika seandainya Juli belanja menggunakan uang pribadi, kemudian di bulan Agustusnya dana tahap 2 baru masuk ke rekening dan dicairkan secara cash dari bank di bulan Agustus juga, maka nanti untuk pelaporannya pun tetap dilakukan di bulan Agustus. Bagaimana caranya? Caranya adalah silakan Bapak Ibu sekalian itu masuk ke BKU bulan Agustusnya ya.
klik di sana. Kemudian nanti, nah ini kebetulan di tempat kita sudah tutup BKU untuk Agustus, jadi untuk contohnya kita akan contohkan pengisiannya di bulan September saja ya. Nah, jadi misalkan perencanaan di bulan Juli tersebut memang dibelanjakan namun menggunakan uang pribadi, uang dana talang, bukan uang dari bos, maka untuk pelaporannya pun dimulai setelah nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencairkan dana bos tahap 2-nya. Nah, caranya masuk ke September dulu atau mungkin Agustus ya. Nah, kemudian langkah pertama itu jika seandainya dana tahap 2-nya itu masuk di Agustus, maka silakan lakukan penarikan tunai dulu di bulan Agustusnya ya. Dikarenakan untuk dana tahap 2-nya ketika terbaca di aplikasi Arkas, itu statusnya adalah dana non tunai, dana yang masih di dalam rekening. Nah, jika seandainya sudah melakukan tarik tunai dari bank secara cash, maka silakan lakukan juga tarik tunai di aplikasi Arkasnya di bulan yang bersangkutan. Contoh penarikannya di bulan Agustus, maka langsung buka BKU Agustus, kemudian tarik tunai. Nah, di sini masukkan tanggal penarikan tunainya itu kapan. Misalkan penarikan tunainya itu dilakukan di tanggal 15 Agustus ya. Kemudian masukkan nominal penarikannya itu berapa. Misalkan yang ditarik ini adalah 1 juta, atau di sini dalam artian Bapak Ibu sekalian, ini pastikan melakukan tarik tunai secara cashnya itu dari bank yang mana nominalnya ini bisa mencukupi untuk pembelanjaan baik bulan sekarang maupun juga bulan sebelumnya, misalkan bulan Juli dan Agustus, seperti itu. Jadi pastikan menarik tunainya itu bisa mencukupi untuk nanti dibelanjakan sesuai dengan program yang sudah dibuat di perencanaan. Masukkan di sini nominalnya ya, misalkan sekian ya, 1 juta rupiah misalkan ya, kemudian simpan. Nah, dikarenakan di tempat kita sekarang saldonya sudah menjadi saldo tunai, maka di sini saldonya pun tertulis 0 sebagaimana yang tertulis di bagian saldo non tunai, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita anggap Bapak Ibu sekalian sudah menyimpannya dan nanti akan muncul tampilannya itu keterangan seperti ini. Anda telah melakukan tarik tunai sekian pada tanggal sekian. Nah, jika seandainya ini sudah muncul, baru nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke bagian pelaporan pembelanjaan di bulan Agustusnya. Misalkan di bulan Agustus ini sudah dibelanjakan apa saja, kemudian sekaligus juga melaporkan transaksi yang sudah dilakukan di bulan Juli yang menggunakan dana pribadi. Caranya itu sama sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi langsung masuk ke bagian tambah pembelanjaan, kemudian masukkan tanggal transaksinya. Nah, untuk di bagian langkah 1 ini, tanggal transaksinya hanya bisa kita pilih minimal di hari yang sama ketika melakukan pencairan dana tahap 2 dari bank, atau mungkin 1 hari ke depannya, tidak bisa sebelumnya. Nah, anggaplah tadi kita melakukan penarikannya itu di tanggal 15 Agustus, maka di sini kita bisa pilih tanggal 15 Agustus ya, dengan catatan berarti di saat kita sudah melakukan penarikan tunai dari bank, uang tersebut langsung dibelanjakan. Makanya di situ tanggalnya itu sama dengan tanggal penarikan. Nah, kemudian di sini pilih jenis transaksinya apa, tunai ya. Kemudian di sini kita centang jika seandainya yang akan kita transaksikan adalah tidak memiliki toko. Misalkan di sini kita ingin melaporkan untuk pembayaran honor di bulan Juli yang menggunakan dana pribadi. Kita masukkan nama gurunya di sini ya. Kemudian ini alamat opsional, boleh diisi, boleh juga tidak. Kemudian NPWP diisi jika seandainya ada, jika tidak ada NPWP langsung centang. Kemudian pilih lanjut. Nah, jika seandainya Bapak Ibu sekalian melaporkan transaksi yang dilakukan di bulan sebelumnya yang menggunakan dana talang atau dana pribadi, maka di bagian langkah 2 lah langkah yang penentunya, langkah pentingnya. Apa itu? Yaitu di bagian tanggal belanja atau nota. Di sini silahkan pilih tanggal yang ingin kita laporkan. Misalkan kita ingin melaporkan pembayaran honor yang menggunakan dana pribadi untuk bulan Juli, maka pilih bulan Juli, tanggalnya itu tanggal berapa? Misalkan tanggal 17, maka pilih tanggal 17, kemudian di sini kegiatannya apa? Honor ya, misalkan. Di sini operasional, pilih nama gurunya, lanjut, simpan. Nah, di sini
kita sudah melaporkan untuk transaksi yang dilakukan di bulan Juli namun menggunakan dana pribadi ya. Jadi caranya demikian. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, @Nevanurrahman. Semoga ini bisa membantu, dan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu, kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, kemudian terakhir ini sangat penting sekali untuk teman-teman sekalian, yaitu jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya. Jadi setelah nonton jangan lupa untuk like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.